Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hilda Mar'ah Qurani dengan NIM 2106 111 00023. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Sebelum kita memasuki pembahasan pada video kali ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Kata pendidikan mempunyai kata dasar yaitu didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan memelihara dan memberi latihan berupa anjuran, tuntunan, dan bimbingan akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan proses, perbuatan, dan cara mendidik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses tuntutan, arahan kepada peserta didik dan mempunyai tujuan yang jelas. Setelah kita mengetahui arti dan makna dari pendidikan, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang akar katanya adalah pais yang artinya anak dan agian artinya mendidik. Jadi, pedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education. Education berasal dari bahasa Yunani yang artinya membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses leading to the enlightenment of mankind, di mana pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan atau mengaktualisasikan seluruh potensi kemanusiaan ke taraf yang lebih baik dan lebih sempurna. Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan adalah kedewasaan jasmania dan rohania. Kedewasaan dalam pengertian ini adalah jika seseorang badannya secara fisik sudah cukup besar dan berkemampuan telah sanggup melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan tuntutan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pada dasarnya, pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat mempunyai arti penting, baik bagi individu maupun masyarakat, sebab antara masyarakat dan individu saling berkaitan. Setelah kita mengetahui apa itu hakikat pendidikan, kita akan membahas tentang fondasi-fondasi pendidikan. Masa lampau menjadi fondasi dasar untuk pijakan bagi pengembangan selanjutnya. Dasar pengembangan atau lebih dikenal dengan fondasi-fondasi pendidikan yang merupakan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencairan kebijakan-kebijakan dan praktik pendidikan yang berharga dan efektif. Dalam fondasi-fondasi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fondasi historis, yang kedua fondasi filosofis, yang ketiga fondasi sosiologis, dan yang keempat fondasi psikologis. Baik, kita akan membahas tentang fondasi historis. Dalam fondasi historis mengandung beberapa substansi. Yang pertama, membimbing untuk menilai ide-ide yang masih lampau dan mendorong kita untuk menolak ide-ide yang sudah tidak sesuai.
Yang kedua, membantu kita untuk menjadi intelligent thinking educational workers. Yang ketiga, membantu untuk memilih tujuan, isi pendidikan, dan proses pendidikan modern. Yang keempat, memberikan bahan-bahan untuk pemikiran pendidikan secara kreatif. Yang kelima, menstimulasi kita untuk melengkapi karya para tokoh besar dan melaksanakan ide-ide mereka sesuai dengan kondisi sekarang. Yang keenam, mengembangkan sikap yang berharga seperti kerendahan hati dan kesabaran. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan yang berharga tentang perkembangan peradaban. Yang kedelapan, sebagai pendekatan yang baik untuk studi tentang prinsip-prinsip pembaharuan sosial, industri, dan politik. Definisi di atas menurut Elmer Harrison Wells pada tahun 1957. Fondasi-fondasi pendidikan yang kedua adalah fondasi filosofis. Dalam fondasi filosofis ini memberikan makna bahwa hakikat pendidikan adalah proses pengembangan seluruh potensi kemanusiaan, baik fisik jasmania maupun psikis rohania, ke arah yang lebih sempurna, lebih baik, dan lebih bijaksana. Pendidikan itu upaya untuk memerdekakan manusia, agar tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga adalah fondasi sosiologis. Makna bagi pengembangan pendidikan menurut fondasi sosiologis ini, yang pertama ada apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Yang kedua, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Dan yang keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi menurut Pilar pada tahun 2003. Yang keempat ada fondasi psikologis. Pada fondasi psikologis ini mengandung beberapa dimensi. Perkembangan manusia dialami sepanjang rentang kehidupan manusia, dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai saat bayi dilahirkan atau masa prenatal, masa bayi, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa usia lanjut. Setelah kita mengetahui fondasi-fondasi pendidikan, maka kita akan membahas tentang pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai gejala yang universal merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena pendidikan sebagai gejala itu sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Manusia ingin lebih mempertanggungjawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya, agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Manusia ingin lebih mempertanggungjawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya, agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia. Satu hal yang menjadi jelas dari apa yang disebut pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Dengan pernyataan lain, kalangan pendidikan mencermati pendidikan, disambung sebagai gejala juga sebagai upaya. Pada gilirannya, pandangan bahwa pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya ini melahirkan teori-teori pendidikan atau theories of education. Lalu, apa sih ilmu pendidikan itu? Ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan. Baik, demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan serta perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.